Ya, Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu sekalian. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar bahasa Arab untuk menindaklanjuti dari waktu yang kemarin ya, semalam Bu ya. Kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah, utamanya kepada pengarang kitab yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu Al-Amthilatut Tasrifiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ma'sum bin Ali ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Syekh Ma'sum Muhammad Ma'sum bin Ali wa ila salamatina wa najihina fid din dunya wal akhirah. Syaulla lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Alhamdulillah ibu-ibu, pada malam hari ini kita masuk kepada pembahasan ilmu sorof, ilmu tasrif. Nah, sudah berapa lama kita tidak masuk kepada materi tasrif. Saat ini kita mulai sambung lagi dari pertemuan terakhir kemarin. Dari pertemuan terakhir kemarin. Saat ini kita masuk kepada halaman 16. Halamannya sama apa beda Ibu di situ? Sama Pak Ustadz? Oh sama, alhamdulillah. Halamannya 16. Yang kita bahas yang ini Bu ya, yang kita bahas pada malam hari ini yungqalu as-sulasi. Kita baca dulu kaidahnya. Bismillah, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yunqalu as-sulasi ila wazni af'ala biziyadati hamzatil qat'i fi awwalihi. Satu, atau al-awwalu lit'adiyati nahwu akramtu zaidan. Dua, waliddukhuli fi syai'i nahwu amsa al-musafiru ay dakhala fil masa'i. Tiga, atau as-salis liqasd wa liqasdil makani nahwu ahjaza zaidun wa a'raqa amrun ay qasadal hijaza wal iraqa. Nah, kita baca sampai di nomor 3 dulu. Dalam pembahasan kita kali ini adalah diwazan af'ala. Wazan af'ala. Yunqalu thulatsiyu ila wazni af'ala. Fi'il thulathi dipindah kepada wazan af'ala, berarti asalnya itu adalah fa'ala. Tidak ada hamzahnya Ibu ya. Yang sulasinya yang kemarin kita bahas sulasi itu berarti fa'ala. Fa'ala itu dipindah kepada wazan af'ala. Caranya biziyadatil hamzatil qat'i fi awwalihi, dengan cara menambah hamzah kotok di awalnya. Maka fa'ala menjadi af'ala. Nah, ditambahi hamzah Ibu ya. Ditambahi hamzah. Asalnya fa'ala, kemudian ditambahi hamzah, yang hamzahnya itu disebut hamzah kotok, menjadi af'ala. Penambahan ini, perpindahan wazan ini tentunya ada beberapa tujuan. Nah,
Tujuan yang kenapa kok dipindah dari fa'ala kepada af'ala? Maka tujuan yang pertama adalah ini tujuan yang pertama adalah ini yang pertama. Nomor satu. Tujuan yang pertama adalah litta'diyati. Litta'diyati. Litta'diyati itu artinya untuk memuta'addikan. Litta'diyati itu artinya untuk memuta'addikan. Sebagaimana penjelasan sebelum-sebelumnya, fi'il muta'addi itu adalah fi'il atau kata kerja yang di situ lengkap. Ada subjek, ada objek. Itu lengkap. Seperti akramtu Zaidan. Itu ada contohnya di kitabnya Ibu. Akramtu Zaidan. Terjemahnya adalah akramtu Zaidan. Akramtu saya memuliakan. Saya memuliakan Zaidan, Zaid. Di sini lengkap. Ada fiil, ada kata kerja, kemudian ada objek, kemudian ada subjek. Akramtu Zaidan. Saya memuliakan Zaid. Akrom, asalnya akroma Ibu ya. Karena disambung dengan tu itu dhamma mutaharrik, maka menjadi akramtu. Roknya mimnya dibaca sukun. Akramtu. Asalnya akroma fiilnya, kata kerjanya, kemudian tu itu adalah sebagai fa'il yang berupa dhamir rafa' mutaharrik. Maf'ulnya mana? Zaidan. Lafaz Zaidan. Menjadi akramtu Zaidan. Asalnya sebelum dipindah kepada akroma, sebelum ikut wazan af'ala adalah karoma. Biasa Ibu, asalnya karuma. Karuma. Mulia. Karuma Zaidan. Saya terangkan dulu Ibu ya, biar jelas mengenai perpindahan dari tujuan yang pertama, yaitu untuk memuta'addikan. Coba kita kayaknya harus kembali ditulis dulu biar jelas. Biar jelas maksudnya memuta'addikan itu seperti apa. Kita tulis dulu, kita bahas contoh tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama, kenapa dari wazan fa'ala kok dipindah menjadi af'ala? Yang lazim menjadi muta'addi untuk memuta'addikan. Contohnya adalah akramtu Zaidan. Saya memuliakan Zaid. Kita tulis dulu contohnya. Contohnya kita tulis dulu. Akramtu. Akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan. Zaidan. Akramtu ini dibaca mimnya mati. Akramtu Zaidan. Agak kecil ya, Ustaz. Oh, kurang besar dulu ya. Kita besarin lagi. Bisa nampak Ibu? Kurang besar? Udah Pak Ustaz. Akramtu. Kita harkati yang lengkap sekalian. Akramtu. Kalau Zaidan nggak usah diharkati Bu ya, karena sudah tahu. Akramtu Zaidan. Sebelum menjadi akramtu Zaidan, asalnya adalah karuma. Karuma Zaidun. Asalnya adalah seperti ini.
karuma Zaidun. Inilah asalnya. Sebelum dipindah kepada wazan af'ala. Karuma Zaidun. Nah, kalau karuma Zaidun yang ikut wazan fa'ula yaf'ulu, maka dia tidak nampak maf'ulnya, tidak ada objeknya. Yang ada hanya kata kerja, yaitu karuma, kemudian Zaidun sebagai pelaku atau subjek. Seperti itu. Karuma Zaidun. Artinya apa? Zaid mulia. Nah, dan lafaz karuma Zaidun ini lazim, memang tidak butuh yang namanya maf'ul bih, tidak butuh objek. Kenapa? Karena sudah sempurna dengan mengucapkan karuma Zaidun, Zaid mulia. Oh, Zaid mulia, sudah paham. Kemudian bagaimana caranya untuk menunjukkan fi'il muta'addi sekiranya nanti butuh kepada objek, kepada sasaran, maka diikutkan wazan af'ala, diikutkan wazan af'ala, maka menjadi, kalau diikutkan wazan af'ala, menjadi dari karuma menjadi akroma, menjadi akroma, menjadi akroma, itu ya. Tuh, kok ada ini? Menjadi akroma. Ini sebelum disambung. Bisa dipahami Bu ya? Terkait yang muta'addi, ya asalnya itu tidak butuh kepada maf'ul bih. Karena pengen ada maf'ul bihnya, maka diikutkan wazan af'ala menjadi akroma. Karuma Zaidun, ketika masuk ke akroma, maka butuh yang namanya maf'ul bih, menjadilah akramtu. Akramtu. Ini salah ini. Akramtu. Akramtu Zaidan, karena af'ala. Akramtu Zaidan. Saya memiliki Zaid. Kalau tetap dalam fi'il sulasi, maka tidak butuh lafaz maf'ul bih, maka menjadi karuma Zaidun. Kalau diikutkan af'ala, maka butuh maf'ul bih. Akramtu Zaidan. Saya memuliakan Zaid. Kalau karuma Zaidun artinya bukan memuliakan, tapi mulia. Karuma Zaidun. Zaid mulia. Itulah seperti itu. Yang karuma Zaidun namanya lazim, yang akramtu Zaidan itu namanya fi'il muta'addi dengan cara ikutkan kepada wazan af'ala. Bisa dimengerti Bu yang pertama? Untuk wazannya tetap Gimana Ibu? yang faula, Pak Ustadz. Akram, beda kalau tetap ikut Untuk kepada harkatnya muta'addi tadi. af'ala. Disamakan dengan af'ala Ibu ya. Af'al. Ya. Enggak. Af'ala. Maksudnya wazan faula, khusus untuk faula. Iya. Faula. Iya, dia fi'il sulasinya faula. Karuma. Tapi karena ketika dipindah kepada af'ala, mengikuti af'ala, menjadi akroma. Yang pertanyaannya Ibu, apakah hanya harus kepada wazan faula? Apa seperti apa Ibu? Ya, apakah Apa harus khusus untuk wazan faula? Apa tadi faula ya? faula Atau yaf'ulu? yaf'ulu tadi, Pak? Iya, faula yaf'ulu Ibu ya. Yaf'ulu karuma yakrumu. Karuma. Apakah hanya terkhusus kepada itu? Di sini nggak ada kekhususan Ibu ya. Di sini nggak ada kekhususan mengenai hal tersebut. Tidak ada kekhususan. Makanya khoroja bisa nanti akhroja nanti. Nggak ada kekhususan terkait wazannya.
Yang penting fi'il sulasi itu diikutkan kepada wazan af'ala dengan menambah hamzah. Di antara tujuannya adalah untuk memunculkan makna ta'diyah, memuta'addikan. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu Mimi? Bisa dipahami? Enggak, itu kan kalau di wazan kan ngikut af'ala, terus kenapa akrom tuh gitu ya Ustaz? Ya, karena kenapa kok Dari akrom akrom. tuh? Karena diikutkan, nah saya tulis dulu ya. Karena diikutkan kepada wazan af'ala. Harkatnya harus ikut Bu ya, wazan dan mausun harus ikut af'ala. Memang udah ketentuannya wazan mengikuti kepada mauzun ikut kepada wazan. Af'ala ini adalah wazannya. Akroma adalah mauzunnya. Meskipun tadi berbeda di fi'il sulasinya. Karuma. Nah, sulasinya itu karuma aja. Jadi Afwan Pak Ustadz, mungkin Bu Mimi ya, apa itu karena tunya dari mana gitu Pak? Maksudnya tidak seperti afala Pak. Kan uh, akroma seharusnya kan akroma itu kenapa akrom tuh Oh gitu, iya gitu Pak Ustaz. Ustadz. iya itunya Ibu Mimi ya. Oh iya berarti itu tunya itu Oh, sebagai ininya Ibu ya. pelaku. Eh, Heeh, ini iya. ini namanya Heeh. adalah dhamir rafa mutaharrik. Tu ini makanya Kak tadi asalnya kan akroma. Nah, ini Ibu ya. Asalnya kan akroma. Coba dulu kita. Oh, mana ya ini? Akroma. Ini asalnya ketika itu wazan af'ala. Kemudian ketika fi'il madi, ini kaidahnya sama Ibu ya. Ketika fi'il madi itu bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, ini Bu, kita tandai dulu. Nah, ini tu ini itu namanya dhamir rafa mutaharrik. Tu-nya itu dhamir rafa mutaharrik Ibu ya. Hukumnya fi'il madhi yang asalnya ma dibaca mimnya itu fathah, maka harus disukunkan menjadilah akrontu. Seperti itu Ibu. Kalau tunya itu domir ya, domir rofa mutaharrik yang statusnya adalah sebagai fa'il, sebagai subjek. Betul seperti itu maksudnya Ibu Mimi? Apa gimana? Semuanya berlaku Iya seperti Ustaz. itu. Ya. Hukumnya fi'il madhi semuanya itu wajib dibaca fathah akroma, doroba, fataha. Akan tetapi ketika bersambung dengan tu ini atau ta, pokoknya domir mutaharrik, semuanya wajib dibaca sukun. Mimnya, huruf akhirnya. Seperti ini. Bagaimana Ibu Esi masih ada yang mau ditanyakan lagi terkait yang pertama tujuannya itu ta'diyah untuk memuta'addikan. Banyak contoh-contohnya nanti Ibu Esi ya. Itu Mimi itu contohnya banyak. Seperti pokoknya yang lazim-lazim itu. Ini termasuk yang kita sampaikan kemarin. Yang lazim-lazim ini bisa menjadi muta'addi nantinya. Contohnya bisa kayak labisa yalbasu. Kemarin kan ada fa'il labisa yalbasu itu memakai. Labisa labisa zaidun memakai. Kalau labisa memakai atau memakaikan itu? Lah bisa Iya, memakai nggak? memakai ya dia. Labisa zaidun sama juga ada maf'ul. Oh nanti nanti kembali lagi Bu ya. Nanti ada fi'il yang butuh maf'ul dua Ibu. Jadi kalau akram tu ini cuma satu maf'ulnya dan zaidan saja. Objeknya satu. Nanti ada fi'il yang butuh dua objek nanti Ibu. Banyak cabang-cabangnya pokoknya. Akram tu zaidan.
Atau khoroja. Khoroja Zaidun, Zaid keluar. Bagaimana sekiranya itu berbentuk mutaaddi, kita tinggal kita ikutkan kepada af'ala. Khoroja umpamanya. Khoroja itu artinya keluar, Ibu. Keluar ini mutaaddi apa Keluar, lazim? ya. Oh, lazim. Lazim. Bisa kira-kira dimutaaddikan? Oh, bisa Pak Ustadz. Bisa. Caranya adalah diikutkan kepada Tambah diikutkan wazan wazan af'ala. af'ala Af'ala. menjadi akhroja. Akhraja. Atau kalau disamakan dengan yang akram tu Zaidan, maka akhrajtu Muhammadan. Seperti itu. Maka menjadi akhrajtu Muhammadan. Akhrajtu Muhammadan. Kalau disamakan dengan yang di atas tadi. Mengenai yang pertama ini udah bisa paham Ibu ya? Insya Allah. Gampang ini yang pertama. Intinya cara-cara untuk memutaaddikan solusi yang pertama adalah harus diikutkan wazan af'ala. Seperti itu. Jadi artinya akhrajatu Muhammadan artinya Artinya Pak berarti Ustadz saya keluar ya. di Keluar tanah bersama dalam Muhammad. segi arti tanda-tandanya itu ada kannya biasanya Ibu. Berarti gimana? Akhrajtu Hmm. Muhammadan. Saya Mengeluarkan. mengeluarkan Muhammad. Tanda-tandanya adalah Mengeluarkan Muhammad. iya. Dalam segi arti tanda-tandanya ada kannya. Makanya akram itu saya memuliakan. Nah, tanda-tandanya aja ya. Kalau biasanya seperti itu. Hmm. Dari segi arti ada kannya. Itu dalam segi arti. Udah paham Bu ya? Insya Allah Pak Ustadz. Ini kayaknya udah mau habis waktunya. Ini yang pertama mutadikan. Yang penting bisa betul-betul paham mengenai tujuan yang pertama adalah untuk memutaadikan. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut kepada tujuan yang kedua. Ada tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua itu adalah walid dukhuli fi syai'in. Kita kasih tanda dulu untuk yang kedua. Tujuan yang kedua adalah ini yang nomor dua, Ibu. Ini yang nomor mana tadi? Oh, nggak muncul. Kok nggak
kembali lagi ininya. Muncul tulisan Bu ya? Kelihatan Bu? Tulisan Ada kelihatan nggak di ya layarnya? kotak, kotak yang Apa ada itu? tulisannya. Itu maksudnya apa? Coba ini nggak bisa diklik. Kelihatan Bu ya? Muncul di layar. Oh, Yuk. itu apa? Apa maksudnya itu? Nggak masalahnya nggak bisa diklik ini. Nggak muncul. Start kan? Iya, nggak bisa, Nggak ya, bisa. nggak bisa diklik. Ada. Ini Klik yang kayak, di belakang nggak bisa juga Pak Ustaz? ini kayaknya. Dah. Kita lanjut kepada yang kedua, Ibu ya. Kita lanjut kepada yang kedua. Tujuan dari kepada ikut wazan af'ala. Yang kedua adalah tujuannya walid dukhuli fi syai'i. Yang kedua ini agak sulit sedikit daripada yang pertama. Walid dukhuli fi syai'i. Yang kedua maksudnya adalah untuk memasukkan kepada sesuatu. Untuk memasukkan kepada sesuatu. Nah, contohnya, kalau nggak ada contohnya itu memang agak sulit Ibu ya. Contohnya adalah nahu contoh amsa al-musafiru. Amsa al-musafiru artinya adalah amsa al-musafiru, musafir telah memasuki waktu sore. Musafir telah memasuki waktu sore. Amsa al-musafiru, musafir telah memasuki waktu sore. Kemudian ay dakhala fil masa, ay yakni dakhala fil masai, musafir masuk pada waktu sore. Musafir masuk pada waktu sore. Musafir masuk pada waktu sore. Ya. Maksudnya adalah untuk memasukkan sesuatu. Nah, kan asalnya amsa itu dari kalimat masaun. Nah, masaun itu sore ya. Masaun sore. Isim dia, masaun isim. Kemudian kalau masaun itu karena ada tujuannya untuk menimbulkan arti masuk, nah, maka atau memasuki, maka diikutkan kepada wazan af'ala menjadi amsa, memasuki waktu sore. Nah, sobahun umpamanya, sobahun menjadi asbaha. Kemudian zulam, zulam ada zulam, bisa nyandi azlama. Nah, tujuannya hanya untuk memunculkan arti masuk amsa al musafiru. Nah, itu aja tujuannya Ibu ya. Kalau ditanya, kalau tadi kan ada fiilnya kayak fa'ala atau ini enggak, karena dia adalah isim, asalnya masaun, cuman dijadikan seperti fiil. Tujuannya adalah untuk memasukkan sesuatu, untuk memasukkan amsa, memasuki waktu sore, al musafiru, musafir memasuki waktu sore. Nah, itu aja tujuannya Ibu. Gampang ya, yang berdua simple. Cuman hanya untuk memunculkan makna masuk pada sesuatu, yaitu seperti amsa berarti masuk kepada waktu sore. Nah, seperti itu. Masaun menjadi amsa. Masaun sore saja. Kalau ingin menimbulkan arti masuk pada waktu sore, maka diikutkan kepada wazan af'ala amsa. Masuk waktu sore. Nah, kalau Laila bisa bang Abu? Lailatun. Nggak bisa kayak kalau Lailatun itu. Nggak ada. Yang ada zulam, gelap. Maka nanti munculnya azlama.
azlama. Boleh ditulis, Ustaz? Kita tulis dulu mengenai contoh yang nomor 2, yang tujuannya untuk masuk kepada sesuatu, ke dalam sesuatu. Ini memang agak berbeda dengan yang tadi, Bu ya. Kalau kita kembali tulis, seperti ini. Kita hapus dulu yang ini. Contohnya adalah amsa al-musafiru. Amsa al-musafiru. Amsa al-musafiru. Amsa af'ala menjadi amsa. Amsa al-musafiru. Amsa al-musafiru. Ini tujuannya bukan untuk mengutadikan, makanya nggak ada maf'ul bih-nya ya Bu ya. Hanya untuk menunjukkan masuk pada sesuatu yang asalnya masaun. Asalnya adalah masaun. Memang bukan kalimat fi'il, bukan kata kerja. Bukan kata kerja ya Bu ya. Tapi di masaun. Masaun. Menjadi amsa al-musafiru. Musafir, orang yang bepergian, masuk pada waktu sore. Untuk menimbulkan arti masuk. Itu aja tujuannya. Asalnya adalah masaun. Bisa dipahami Bu ya? Kayaknya lebih gampang, lebih simpel kalau yang ini, yang berdua ini. Tujuan yang berdua ini.